Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan channel Omah Rizky Grobogan bisa bermanfaat dan berguna bagi para pecinta dan penggemar Tosan Aji. Salam budaya. Ojo lali dinunul tombol subscribe yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Aris Pranoto di channel Omah Rizky Grobogan. Dan semoga semua dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali buat para subscribe dari channel Omah Rizky Grobogan dan dukungannya. Tak lupa saya doakan semua dalam keadaan terbaik dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview untuk keris Jalak Sangu Tumpeng dan keris Tilam Upih berpamor Pancuran Mas. Dan tidak lupa tetap saya hadiahkan Al-Fatihah buat khususon para empu Danyang, kaki Danyang, dan ini Danyang, Kang Mengkuno Swantoro. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Salam hormat saya buat para senior Tosan Aji, tunggal guru ojo ganggu, tunggal murid ojo nulit. Dalam segmen ini saya berperan bukan sebagai ahlinya Tosan Aji, tapi saya sebagai pemerhati budaya dan pecinta budaya. Dan nanti apabila ada kesalahan tutur kata ataupun dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita nanti bisa review atau tanya jawab di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Untuk kelanjutannya kita cekidot di belakang saya ini. Untuk yang satunya keris Jalak Sangu Tumpeng yang berlangka Ladrang Surakarta, dan satunya keris Tilam Upih berangka Gaya Mak Jogja dengan Pandok Kemalonya. Untuk yang pertama kita review untuk Jalak Sangu Tumpengnya ya teman-teman. Iya teman-teman ya, untuk keris Jalak Sangu Tumpengnya menggunakan rangka Gaya Solo Ladrang Surakarta ya teman-teman ya. Dan di sini rangkanya iras. Untuk kerisnya ini masih lokasian teman-teman, masih lokasian. Dan di sini saya tidak membahas bentuk pamor karena ini lokasian, pamornya masih belum kelihatan teman-teman. Yang akan saya bahas cuma ricikan dan filosofi dari keris Jalak Sangu Tumpeng ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk ricikannya seperti biasa Jalak Sangu Tumpeng, sogokan rangkap depan belakang, gandik lugas. Dan di sini kadang terdapat tingil, kadang tidak teman-teman. Dan ini yang istimewa itu di atas sogokan ini ada bendolnya teman-teman. Ada bendolnya yang kata teman-teman senior Tosan Aji itu ricikan khas dari empu guling yang terkenal dengan guling Mataram ya teman-teman ya. Dan untuk Jalak Sangu Tumpeng sendiri teman-teman, Jalak Sangu Tumpeng sendiri itu mempunyai filosofi adalah burung yang memiliki kesetiaan dalam mencari pangan, dan dia tidak pernah merugikan orang lain atau merugikan orang. Dan di Jalak Sangu Tumpeng sendiri itu adalah burung yang mempunyai simbol mutualisme. Karena apa, di dalam pelajaran IPA itu terdapat pelajaran simbiosis ya teman-teman, di mana hewan kerbau ya teman-teman. Hewan kerbau itu ketika dia dikeroyok laler, istilahnya orang Jawa itu dikeroyok laler, burung jalak itu membantu sang kerbau untuk nyucui laler atau kutunya. Dan dalam hubungan ini sang jalak pun mendapat istilahnya keuntungan, perutnya menjadi kenyang, dan si kerbunya juga istilahnya terbebas dari kutu, dan sehingga badannya tidak gatal-gatal ya teman-teman. Tapi dalam konteks bukan nggak pernah mandi ya teman-teman ya. Terus Jalak Sangu Tumpeng sendiri, Sangu Tumpeng itu artinya adalah memiliki perbekalan teman-teman, perbekalan makanan. Tapi dalam filosofi keris itu bukan yang disebutkan, bukan perbekalan makanannya, tapi Sangu Tumpeng itu perbekalan untuk dunia akhir teman-teman. Jadi dalam konteks Jalak Sangu Tumpeng ini
sang empu memasukkan doa atau memberikan filosofi, istilahnya memberikan pengertian bahwa keris jalak sangu tumpeng itu adalah orang hidup itu harus memberikan kebaikan untuk orang lain sebagai sarana atau sangu untuk nanti di hari akhirnya. Dalam konteks kita itu harus istilahnya saling tolong menolong, seperti hubungan mutualisme yang disimbolisasikan dalam pelajaran buku IPA itu kebo dan jalak ya teman-teman. Sehingga ini kalau pegangannya manusia, jadi manusia itu bisa memberikan kebaikan sama orang lain, bisa tolong menolong sama orang lain, saling membantu dan saling bekerja sama ya teman-teman ya. Terus mungkin untuk yang lainnya nanti kita bisa tanya jawab di kolom komentar teman-teman. Dan ini saya akhiri dulu untuk konteks jalak sangu tumpeng dan filosofi tuanya, dalam garis besar bahwa keris jalak sangu tumpeng itu adalah keris yang mempunyai filosofi untuk saling tolong menolong sebagai sangu kehidupan yang akan datang ya teman-teman ya. Dan di dalam keris jalak sangu tumpeng pun sudah istilahnya apa ya, sudah tersirat bahwa keris jalak sangu tumpeng itu adalah sebagai ageman untuk kelancaran rezeki ya teman-teman ya. Ini tak masukkan dulu ya teman-teman. Nanti kita ganti season selanjutnya untuk di keris tilam OP berpamor pancuran emas ya teman-teman. Karena untuk jalak sangu tumpeng dan keris pancuran emas itu saling berkaitan nantinya teman-teman. Ini untuk keris saya ya teman-teman ya, yang keris tilam OP berpamor pancuran emas ya teman-teman ya. Nih teman-teman, untuk pamornya ya teman-teman. Ini untuk pamornya keris tilam OP berpamor pancuran emas. Secara garis besar pamor pancuran emas itu seperti sodo sakler teman-teman, sodo sakler, tapi di dalam sor-sorannya itu terdapat pamor lagi yang seperti kayak bongbongan apa ya teman-teman, bongbongan kukus, istilahnya wong Prodadi ku keluk teman-teman, keluk kemendeng dari bawah tapi membentuk garis lurus ke atas ya teman-teman ya, unduk munggah ke atas gitu ya teman-teman. Tapi dalam konteks keris ini jalak tilam OP-nya ya, tilam OP-nya teman-teman ini adalah tempat tidur yang sangat nyaman dari filosofi dapur. Tapi untuk pamornya adalah pancuran emas, adalah pancuran itu adalah sumber air teman-teman, sumber air yang tidak berhenti-henti ya, namanya sampai mancur muncrat atau dan segalanya ya teman-teman ya, disambilkan sebagai pancuran. Tapi kalau emas itu adalah benda logam mulia yang sangat berharga atau logam yang paling berharga di dunia ini ya teman-teman ya. Sehingga untuk filosofi keris pancuran emas itu istilahnya adalah sumber mata air yang mengalir tapi seperti emas teman-teman. Jadi sumber emas ya, emas sampai montrot gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk orang usaha itu semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki yang sangat banyak. Dan tapi kenapa kok ini dimasukkan ke dapur keris tilam OP teman-teman, yaitu tadi saya di depan tadi saya sudah bilang tempat tidur yang sangat nyaman dengan keluwihan rezeki kan, seperti itu teman-teman. Tapi secara simbolisasi untuk hubungan manusia dengan manusia, istilahnya qablum minanas ya teman-teman ya, kayak orang Islam tenanan saja ya teman-teman ya. Istilahnya adalah orang disimbolisasikan sebagai pancuran dia itu adalah sebagai air yang tiada henti-hentinya dia memberikan istilahnya apa ya, kebaikan untuk orang. Seperti air, simbolisasi air itu adalah selalu memberikan kehidupan kepada orang lain dengan tidak tidak sampai habis. Istilahnya barang wong sedekah kuwi ora mungkin kalong tapi malah tambah. Seperti yang disimbolisasikan seperti itu. Betapa indahnya pemikiran sang empu tempo dulu sampai sekarang pun dalam bahasa itu sudah ada ya teman-teman ya. Terus untuk pancuran emas itu kita itu jadi orang itu harus mulia, bisa berguna bagi lingkungan, berguna bagi masyarakat, syukur-syukur bisa berguna bagi bangsa dan negara ya teman-teman ya. Jadi hubungannya dengan keris jalak sangu tumpeng itu tadi seperti ini teman-teman, konteksnya seperti ini. Di sini sama-sama istilahnya berguna dan bermanfaat dalam jalur rezeki, tapi kita itu
ditujukan atau dimaksudkan agar selalu berbuat baik kepada orang lain, memberikan kebaikan, jangan sampai menjadi parasit. Kalau bisa memberi, kenapa kita tidak memberi? Karena apa? Orang memberi itu tidak menunggu kaya, tapi memberi itu ketika kita tahu bahwa rasanya hidup kekurangan itu seperti apa. Jadi untuk konteks ini saya menyimpulkan untuk Keris Jalak Sang Tumpeng dan Tilam Upih Berpamor Pancuran Mas itu adalah menjadi satu kesatuan. Karena apa? Di sana sama-sama terdapat tuah kebaikan untuk sang pemegangnya, dan mudah-mudahan saya sendiri juga bisa menerapkan dan bisa bersinergi dengan Keris Tilam Upih ya yang berpamor Pancuran Mas tadi ya teman-teman ya, sehingga apa saya juga bisa mendapatkan kebaikan doa dari Sang Empu yang dimasukkan ke dalam keris ini tadi, dan mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan ya teman-teman ya. Mungkin cuma itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyaknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya berlaku bukan sebagai ahlinya ahli dan bukan sebagai intinya inti, tapi sebagai pelaku budaya ya teman-teman ya. Mungkin sebagai kata penutup, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, dan